Halo sahabatku, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Cerita Irfa. Pernahkah kalian membayangkan diusir dari rumah dan dilempar sampah busuk oleh suami sendiri? Pasti sakit sekali rasanya. Tapi tunggu, bagaimana jika di balik perlakuan kejam itu ada rahasia besar? Dan di dalam sampah busuk tersebut tersimpan tabungan 12 miliar rupiah? Hari ini kita akan mendengarkan kisah Frida yang dijamin akan menguras emosi, bikin kalian gregetan, menangis haru, sekaligus tersenyum puas di akhir ceritanya. Sebelum kita masuk ke kisah yang luar biasa ini, pastikan kalian sudah tekan tombol like dan subscribe ya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Cerita Irfa. Yuk, kita absen dulu hari ini. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir di kolom komentar di bawah. Irfa ingin tahu nih, sahabat-sahabat setia channel ini datang dari mana saja sih? Sudah siap untuk terhanyut dalam ceritanya? Ambil posisi paling nyaman, siapkan camilan kalian, dan mari kita mulai ceritanya sekarang. Pagi itu, suara bantingan benda keras memecah keheningan rumah. Frida terkesiap, buru-buru mematikan keran air di tempat cuci piring dan berlari tergopoh-gopoh menuju ruang makan. Di sana, Ibu Ratna berdiri dengan wajah memerah menahan marah, menunjuk ke arah mangkuk beling yang sudah hancur berserakan di lantai. "Heh, Benalu, kamu lihat ini? Mangkuk ini kotor. Masih ada noda sabunnya. Matamu di mana? Hah?" Bentak Ibu Ratna lantang hingga suaranya menggema di seluruh ruangan. Frida menunduk dalam, menelan ludah yang terasa pahit. Jantungnya berdebar kencang menahan rasa takut. "Maaf, Ibu. Tadi Frida sudah membilasnya berkali-kali. Mungkin ada yang terlewat. Frida bersihkan lagi sekarang." Alasan. Dasar perempuan tidak berguna. Sudah numpang hidup, makan dari keringat anakku. Kerjaan rumah begini saja tidak becus. Caci Ibu Ratna tanpa ampun. "Cepat bersihkan. Jangan sampai ada satu serpihan pun yang tersisa. Kalau sampai kaki saya terluka, saya suruh Rafa mengusir kamu detik ini juga." Frida hanya bisa terdiam meremas ujung daster usangnya. Ia segera berjongkok dan memunguti pecahan beling itu dengan tangan gemetar. Sebuah ujung kaca yang tajam tak sengaja menggores telunjuknya hingga darah segar menetes ke lantai. Namun luka kecil itu tak sebanding dengan perih di hatinya. Sejak menikah dengan Rafa, hidupnya berubah menjadi neraka. Ibu Ratna tak pernah merestui pernikahan mereka karena latar belakang keluarga Frida yang miskin. Bagi ibu mertuanya itu, Frida hanyalah beban ekonomi, sebuah parasit yang merugikan putranya. Setiap hari, Frida diperlakukan layaknya pelayan tak bergaji di rumah besar itu. Menyapu, mengepel seluruh lantai, memasak, mencuci setumpuk pakaian, hingga menyikat kamar mandi. Semuanya ia kerjakan sendiri tanpa satupun keluhan yang terucap. Namun di mata sang ibu mertua, semua pengorbanan dan lelahnya tak pernah ada harganya sama sekali. Malam harinya, Frida duduk termenung di tepi ranjang, menatap jarum jam dinding yang sudah menunjuk angka 1 dini hari. Hujan turun rintik-rintik di luar jendela. Suara deru mobil yang memasuki garasi membuat napas Frida tertahan. Suaminya akhirnya pulang. Frida segera bangkit dan membuka pintu kamar. Rafa masuk dengan langkah gontai. Jas kerjanya sudah tak beraturan di tangannya, dan wajahnya tampak sangat lelah serta kusut. Tidak ada senyum di bibirnya. Tidak ada sapaan hangat atau pelukan rindu seperti yang dulu selalu ia berikan saat baru pulang bekerja. "Mas Rafa baru pulang? Mau Frida buatkan air hangat untuk mandi atau teh hangat, Mas?" Tawar Frida lembut, melangkah maju dan mencoba meraih lengan suaminya dengan penuh perhatian. Rafa menepis tangan Frida dengan kasar. Tatapannya begitu dingin, menusuk langsung ke relung jantung Frida. "Tidak perlu. Aku capek. Mau tidur. Jangan ganggu aku," ucap Rafa ketus. Pria itu berlalu begitu saja melewati istrinya, masuk ke kamar mandi dan membanting pintu dengan keras hingga bahu Frida tersentak. Frida berdiri mematung. Air matanya yang sejak tadi mati-matian ditahan akhirnya jatuh menetes melewati pipinya. Ia tidak mengerti ada apa dengan suaminya belakangan ini. Beberapa bulan terakhir, Rafa benar-benar berubah drastis. Pria yang dulu sangat mencintainya, pria yang dulu rela berdebat dengan ibunya sendiri demi bisa menikahinya,
kini terasa seperti orang asing yang tak tersentuh. Rafa mulai jarang pulang tepat waktu, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan seolah sangat enggan walau hanya untuk menatap wajah Frida sekilas. Frida kembali duduk di tepi ranjang, memeluk kedua lututnya dengan erat. Ia merasa sangat sendirian di tengah rumah yang megah ini. Tak ada satupun tempat untuk bersandar atau sekadar mengadu. Ibu mertuanya membencinya sampai ke ubun-ubun, menganggapnya sampah yang tak pantas berada di sana, sementara suaminya sendiri kini terus membuang muka darinya. Apa salahku, Mas? Kenapa kamu berubah sedingin ini? Kalau ibu membenciku, aku masih bisa menahannya. Tapi kalau kamu yang mulai membenciku, aku harus bertahan untuk siapa lagi di rumah ini? Rintih Frida dalam hati, terisak dalam diam di tengah malam yang terasa semakin dingin dan mencekam. Kesedihan perlahan menelan hatinya, tanpa ia sadari bahwa penderitaan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Keesokan paginya, suasana di meja makan terasa sangat mencekam. Frida baru saja meletakkan piring berisi nasi goreng hangat ketika Ibu Ratna tiba-tiba melempar sebuah map coklat ke atas meja dengan kasar. Suara tamparan map itu pada permukaan kayu membuat bahu Frida tersentak kaget. Rafa yang sedang menyeruput kopi hitamnya hanya melirik sekilas tanpa mengatakan apa-apa. Tanda tangani ini sekarang juga, Frida. Perintah Ibu Ratna dengan nada tinggi. Matanya menatap tajam seolah ingin menelan menantunya itu hidup-hidup. Frida menatap map tersebut dengan bingung dan ragu. Tangannya gemetar saat membuka perlahan lembaran kertas di dalamnya. Matanya membelalak kaget membaca rentetan kalimat yang tertulis di sana. Itu adalah surat persetujuan penjualan rumah warisan ayah Rafa, sekaligus surat pernyataan pengosongan rumah yang mengharuskan Frida segera angkat kaki. Ibu, apa maksudnya ini? Kenapa rumah ini mau dijual? Tanya Frida dengan suara bergetar, menatap mertuanya dan suaminya bergantian. Ini kan satu-satunya tempat tinggal kita. Rumah peninggalan almarhum Bapak. Mas Rafa, tolong katakan sesuatu. Mas, kamu tidak mungkin membiarkan rumah kenangan keluargamu dijual, kan? Namun, pria yang duduk di seberang meja itu hanya membuang muka. Ekspresi Rafa sedingin es. Bibirnya terkatup rapat tanpa berniat membela atau menjelaskan apapun. Tidak usah bawa-bawa suami kamu. Ini urusanku. Potong Ibu Ratna ketus. Merampas bolpoin dari atas meja dan menyodorkannya secara paksa ke tangan Frida. Rumah ini terlalu besar dan perawatannya mahal. Uang hasil penjualannya akan saya pakai untuk modal bisnis. Kamu tidak punya hak apa-apa di sini. Jadi diam dan cepat tanda tangani. Setelah rumah ini laku, saya tidak mau melihat wajahmu lagi menumpang di hidup kami. Air mata Frida menetes membasahi kertas di hadapannya. Ia menggeleng kuat-kuat. Bukan hanya karena ancaman pengusiran itu, tapi ia tahu rumah ini memiliki nilai sejarah yang sangat penting bagi Rafa. Jika dijual, kemana mereka akan pergi? Ia menolak keras menggoreskan pena di atas kertas tersebut. Tidak, Ibu. Frida tidak mau tanda tangan. Frida tidak peduli kalau ibu mau mengusir Frida, tapi tolong jangan jual rumah ini. Isaknya memohon dengan kedua tangan menyatu. Melihat penolakan itu, Ibu Ratna murka. Ia menarik rambut Frida dengan keras, membuat wanita malang itu memekik kesakitan. Rafa, yang melihat istrinya dikasari di depan mata, seketika bangkit dari kursi. Namun alih-alih menolong, Rafa justru menatap Frida dengan tatapan jijik. Berhenti membuat keributan di pagi hari. Kalau ibu menyuruhmu tanda tangan, lakukan saja. Aku muak melihat wajahmu, ucap Rafa tajam. Lalu meraih tas kerjanya dan melangkah pergi begitu saja meninggalkan rumah, membiarkan istrinya menangis terseduh-seduh di bawah cengkeraman ibunya. Perasaan Frida hancur berkeping-keping. Pria pelindungnya kini telah benar-benar berubah menjadi monster yang tak mempedulikannya. Setelah puas meluapkan amarah, Ibu Ratna melepaskan tarikannya dan mendorong Frida hingga tersungkur ke lantai. Tunggu saja, cepat atau lambat kamu akan menyingkir dari sini. Ancam Ibu Ratna sebelum melangkah pergi meninggalkannya. Siang harinya, ketika Frida sedang menjemur pakaian di halaman belakang, sebuah mobil mewah berwarna hitam pekat terparkir di depan gerbang. Seorang pria bertubuh tegap, mengenakan setelan jas rapi namun memancarkan aura yang sangat mengintimidasi, turun dari mobil tersebut.
Pria misterius itu adalah Bram. Frida mengintip dari balik tirai dapur. Ia melihat Ibu Ratna tergopoh-gopoh membukakan pintu untuk pria itu dengan wajah yang aneh. Campuran antara ketakutan dan rasa tunduk yang berlebihan. Mereka berbicara dengan suara pelan namun penuh penekanan di ruang tamu. Didorong rasa penasaran, Frida berusaha mendekat perlahan, mencoba mencuri dengar pembicaraan mereka dari balik tembok pemisah ruang tengah. Jantungnya berdegup kencang saat mendengar sayup-sayup suara berat Bram. Waktu Anda tidak banyak lagi, Bu Ratna. Bos kami tidak suka menunggu. Jika minggu ini uang triliunan itu tidak cair, Anda tahu sendiri akibatnya. Rumah ini, atau nyawa Anda yang menjadi bayarannya. Frida menutup mulutnya menahan napas. Triliunan? Hutang apa yang sebenarnya menjerat mertuanya itu sampai melibatkan orang-orang yang tampak sangat berbahaya? Sebelum ia bisa mendengar lebih jauh, kakinya tak sengaja menginjak mainan kayu kecil di lantai yang berderit nyaring. Ibu Ratna dan Bram serempak menoleh ke arah lorong. Wajah Ibu Ratna memucat namun sedetik kemudian berubah menjadi kemarahan yang memuncak. Frida tahu, rahasia besar yang baru saja tak sengaja ia dengar ini akan membawanya ke dalam petaka yang jauh lebih mengerikan dari apa yang bisa ia bayangkan selama ini. Malam itu langit seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti rumah keluarga Rafa. Hujan turun sangat deras disertai kilat yang menyambar-nyambar. Frida sedang merapikan meja makan ketika terdengar suara gedoran keras dari arah pintu depan, disusul suara pecahan kaca jendela. Belum sempat Frida melangkah, pintu utama ditendang hingga terbuka lebar. Beberapa pria bertubuh kekar dan berwajah bengis merangsek masuk, menginjakan sepatu bot mereka yang basah dan berlumpur ke atas karpet mahal di ruang tamu. Di tengah-tengah mereka, berdirilah Bram dengan tatapan sedingin malaikat maut. Ibu Ratna yang sedang duduk di sofa langsung terlonjak kaget. Wajahnya pias seketika. Tubuhnya gemetar hebat melihat kedatangan tamu tak diundang itu. Rafa yang baru saja keluar dari kamarnya pun terhenti di ujung tangga, menatap tajam ke arah kerumunan pria tersebut. Waktu jatuh tempo sudah habis, Bu Ratna. Suara berat Bram memecah gemuruh hujan di luar. Sesuai kesepakatan, karena Anda tidak bisa melunasi hutang triliunan itu, malam ini kami akan menyita aset ini. Atau, nyawa Anda yang kami bawa. Ibu Ratna langsung berlutut di lantai, memohon dengan air mata bercucuran. Kesombongannya yang selama ini ia tunjukkan pada Frida runtuh tak berbekas. Tolong, Pak Bram. Beri saya waktu sedikit lagi. Saya janji akan melunasinya. Rumah ini sedang dalam proses penjualan. Tolong jangan bunuh saya. Bram tertawa sinis. Langkah kakinya mendekat dan menatap rendah wanita tua di bawahnya. Bos kami tidak menerima janji kosong. Jika tidak ada uang malam ini, harus ada bayaran lain yang sepadan. Mata Ibu Ratna yang liar karena panik tiba-tiba tertuju pada Frida yang berdiri mematung di dekat ruang makan. Sebuah ide kejam terlintas di benaknya. Tanpa ragu sedikit pun, ia menunjuk ke arah menantunya itu. Bawa dia. Bawa perempuan itu. Jerit Ibu Ratna histeris, membuat Frida membelalakan matanya tak percaya. Dia masih muda. Dia bisa kalian jual atau jadikan pelayan seumur hidup untuk melunasi hutang saya. Bawa saja dia, asal biarkan saya hidup. Jantung Frida seakan berhenti berdetak. Dunia di sekelilingnya berputar. Ibu mertuanya benar-benar tega menjualnya kepada sindikat mafia demi menyelamatkan diri sendiri. Beberapa anak buah Bram mulai menyeringai dan melangkah maju mendekati Frida yang mundur ketakutan hingga punggungnya menabrak tembok. Jangan sentuh aku. Tolong, jangan. Jerit Frida meronta ketika dua pria berbadan besar mencengkeram kedua lengannya dengan kasar. Ia menatap ke arah tangga dengan air mata berderai. Mas Rafa, tolong aku, Mas, suamiku. Namun, apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih menghancurkan hati Frida daripada cengkeraman preman-preman itu. Rafa menuruni tangga dengan langkah cepat dan rahang mengeras. Matanya memerah menyala. Bukannya menyerang para preman itu, Rafa justru menerjang ke arah dapur, mengambil sebuah kantong plastik hitam besar berisi sampah sisa makanan yang sudah membusuk dan berbau menyengat. Dengan tenaga penuh, Rafa berjalan menghampiri Frida, menyingkirkan kedua preman itu dengan kasar, lalu menarik kerah daster istrinya.
Tatapan Rafa begitu bengis. Tak ada sedikit pun cinta yang tersisa di sana. Lepaskan dia. Perempuan ini bukan urusan kalian. Geram Rafa pada anak buah Bram. Lalu beralih menatap Frida dengan sorot mata penuh kebencian. Sebelum Frida sempat mencerna apa yang terjadi, Rafa menyeretnya tanpa ampun menuju pintu depan yang terbuka lebar. Angin malam dan tempias hujan langsung menghantam tubuh kurus Frida. Wanita itu menangis histeris, memohon ampun pada suaminya. Namun Rafa sama sekali tidak peduli. Sesampainya di teras, Rafa menghempaskan tubuh Frida hingga wanita itu tersungkur keras ke lantai yang basah. Tepat saat Frida mendongak dengan wajah berurai air mata, Rafa melemparkan kantong plastik hitam yang dibawanya tepat ke wajah Frida. Kantong itu sedikit robek, mengeluarkan bau busuk yang luar biasa menyengat. Dasar benalu beban, pergi dari sini dan bawa sampah itu. Teriak Rafa dengan suara menggelegar, menunjuk ke arah jalanan gelap di luar gerbang. Aku muak melihat wajahmu, perempuan miskin yang tidak tahu diuntung. Mulai malam ini, kamu bukan istriku lagi. Pergi jauh-jauh dari rumahku dan jangan pernah kembali. Brak! Pintu utama dibanting dan dikunci dari dalam, meninggalkan Frida sendirian di bawah guyuran hujan badai. Suara petir menyambar bersamaan dengan tangisan histeris Frida yang pecah malam itu. Hatinya hancur lebur. Martabatnya diinjak-injak hingga tak bersisa. Diusir seperti binatang oleh pria yang paling ia cintai, dan dilempar dengan sampah busuk di hadapan orang-orang jahat. Malam itu, di tengah dinginnya hujan, Frida merasa hidupnya telah benar-benar berakhir. Hujan menderas menghantam tubuh rapuh Frida yang masih bersimpuh di atas aspal jalanan. Dinginnya malah menusuk hingga ke tulang, namun rasa sakit di hatinya jauh lebih menyiksa. Pintu gerbang rumah mewah itu telah tertutup rapat, mengurungnya dalam kegelapan dan keputusasaan yang tak berujung. Frida menangis sejadi-jadinya, meratapi nasibnya yang diusir seperti binatang oleh pria yang paling ia cintai. Dengan langkah gontai dan tubuh menggigil hebat, Frida memaksakan diri untuk berdiri. Pandangannya nanar menatap ke arah kantong plastik hitam berbau busuk yang tergeletak di dekat kakinya. Entah dorongan dari mana, mungkin karena itu adalah satu-satunya benda yang dilemparkan suaminya kepadanya malam ini, Frida memungut kantong itu. Ia menyeret langkahnya menjauh dari area perumahan, mencari tempat berteduh di bawah sebuah emperan toko yang sudah tutup. Di bawah cahaya lampu jalan yang remang-remang, Frida duduk meringkuk kedinginan. Perutnya berbunyi, kerongkongannya terasa kering. Sambil terisak, matanya tertuju pada kantong sampah tersebut. Di tengah keputusasaan, terbesit pikiran konyol untuk mencari sisa pakaian atau apapun di dalam sana yang mungkin sengaja dibuang bersamanya. Dengan tangan bergetar dan menahan bau menyengat dari sisa makanan yang membusuk, Frida merobek plastik hitam itu lebih lebar. Namun, alangkah terkejutnya Frida ketika tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan terbungkus sangat rapi oleh plastik kedap air di bagian dasar tumpukan sampah. Jantungnya berdebar kencang. Ia menarik benda itu keluar, membersihkan sisa cairan kotor yang menempel di bagian luarnya, dan membukanya dengan napas tertahan. Mata Frida membelalak sempurna. Di dalam bungkus kedap air itu terdapat sebuah buku tabungan atas namanya sendiri. Saat ia membuka halaman terakhir yang tercetak, deretan angka di sana membuat kepalanya berputar. Saldo tabungan itu berjumlah 12 miliar rupiah. 12 miliar? Uang dari mana ini? Gumamnya dengan bibir gemetar pucat. Tepat di balik buku tabungan itu, terselip secari kertas yang sedikit lecek. Frida mengenali tulisan tangan itu dengan sangat baik. Itu adalah tulisan suaminya, Rafa. Di bawah guyuran hujan yang mulai mereda menjadi rintik, Frida membaca setiap kata yang tertulis di sana dengan dada yang terasa semakin sesak. Maafkan aku, sayang. Maafkan suamimu yang pengecut ini. Ibu ternyata diam-diam menjaminkan rumah dan berhutang triliunan pada sindikat mafia kejam. Malam ini mereka datang, dan aku tidak punya kekuatan untuk melawan mereka semua. Ibu berniat menyerahkanmu kepada mereka sebagai bayaran tambahan, dan aku lebih baik mati daripada melihatmu disentuh oleh mereka. Tangan Frida semakin bergetar hebat saat membaca bait berikutnya. Uang 12 miliar di tabungan ini adalah seluruh aset rahasia yang berhasil kucairkan tanpa sepengetahuan ibu.
Aku terpaksa mengusirmu dengan sangat kasar, mempermalukanmu, dan menyembunyikan uang ini di dalam sampah agar ibu dan para mafia itu tidak curiga lalu merampasnya darimu. Hanya ini cara satu-satunya untuk mengeluarkanmu dari rumah itu dengan selamat malam ini. Pergilah sejauh mungkin. Ganti identitasmu. Jangan pernah menoleh ke belakang. Dan hiduplah dengan layak. Biar aku yang menanggung semua kehancuran dan kebodohan ibu di sini. Jangan tangisi aku. Aku sangat mencintaimu, Frida. Selamanya. Surat itu terlepas dari genggaman Frida. Jatuh perlahan ke pangkuannya. Tangisannya yang tadinya mereda, kini meledak kembali menjadi raungan histeris yang menyayat hati di tengah keheningan malam. Segala kebencian dan rasa sakit hati karena perlakuan kasar Rafa barusan menguap begitu saja, digantikan oleh rasa bersalah dan kepedihan yang luar biasa dalam. Makian tajam, tatapan penuh kebencian, dan lemparan sampah busuk itu bukanlah bentuk pengkhianatan. Itu adalah bentuk cinta yang paling tulus dan putus asa. Rafa mengorbankan nyawanya sendiri, membiarkan dirinya dibenci dan dianggap sebagai monster, hanya demi menyelamatkan nyawa Frida. Frida memeluk erat buku tabungan dan surat itu di dadanya. Ia menatap ke arah jalanan gelap tempatnya berasal, membayangkan suaminya yang kini pasti tengah dihakimi, disiksa, atau bahkan meregang nyawa di tangan para mafia kejam itu demi menutupi pelariannya. Dorongan untuk berlari kembali ke rumah itu sangat kuat. Ia ingin menyelamatkan Rafa detik ini juga. Namun langkahnya terhenti. Ia sadar, kembali ke sana tanpa kekuatan apa-apa hanya akan membuat pengorbanan suaminya malam ini menjadi sia-sia. Sambil menggigit bibirnya hingga berdarah untuk menahan jeritan tangisnya, Frida bangkit berdiri. Matanya yang sembab kini memancarkan tekad yang menyala sangat terang. Air mata keputusasaan telah mengering, berganti dengan api dendam dan sumpah yang menggema kuat di dalam jiwanya. Ia akan mematuhi perintah suaminya untuk pergi dan bertahan hidup. Ia akan menjadi wanita yang kuat, berkuasa, dan tak tersentuh. Di bawah langit malam itu, Frida bersumpah akan kembali untuk menghancurkan semua orang yang telah memisahkan mereka dan merebut suaminya kembali dari dasar neraka. Malam itu juga, dengan sisa uang di saku dasternya yang basah, Frida memberanikan diri menyetop sebuah taksi yang kebetulan melintas mencari penumpang. Tujuannya hanya satu, bandara. Di dalam mobil yang melaju menembus dinginnya malam, Frida menatap nanar keluar jendela. Dari kejauhan, saat taksi melewati jalan utama yang berpotongan dengan area perumahannya, ia melihat beberapa mobil hitam tanpa plat nomor melaju kencang menuju arah rumah Ibu Ratna. Dadanya bergemuruh hebat. Napasnya seakan tercekat di tenggorokan. Ia tahu pasti mobil-mobil itu berisi pasukan tambahan dari sindikat Bram. Frida memejamkan mata rapat-rapat, menggigit bibir bawahnya untuk menahan isak tangis yang kembali mendesak keluar. Dalam hatinya, ia terus memanjatkan doa keselamatan untuk suaminya yang tengah mempertaruhkan nyawa di sana. Tiba di bandara yang masih cukup ramai, Frida berlari kecil mencari mesin ATM terdekat. Tangan pucatnya yang bergetar memasukkan kartu ATM elit yang terselip rapi di dalam buku tabungan pemberian Rafa. Ketika layar mesin menampilkan deretan angka saldo, Frida kembali menahan napas. 12 miliar rupiah terpampang nyata. Tanpa membuang waktu sedetik pun, ia segera menuju konter maskapai dan membeli tiket penerbangan pertama yang berangkat ke luar negeri malam itu juga, dengan tujuan Singapura. Sambil menunggu jadwal boarding, Frida masuk ke dalam toilet bandara. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wajahnya pucat pasi, matanya bengkak kemerahan, rambutnya lepek berantakan, dan pakaiannya kotor berbau tak sedap akibat bungkusan sampah tadi. Ia menyalakan keran, membasuh wajahnya kuat-kuat dengan air dingin, seolah ingin melunturkan semua kelemahan, keputusasaan, dan citra wanita tertindas yang selama ini melekat padanya. Frida keluar dari toilet dan langsung menuju sebuah butik pakaian 24 jam di dalam bandara. Ia membuang daster usangnya ke tempat sampah, lalu menggantinya dengan mantel elegan dan pakaian bersih yang baru saja ia beli menggunakan sebagian kecil uang tersebut. Penampilannya berubah seketika, namun yang paling berubah adalah sorot matanya. Sorot mata yang dulu selalu menunduk ketakutan, kini menatap tajam ke depan dengan kobaran tekad yang menyala-nyala. Beberapa jam kemudian,
Pesawat lepas landas menembus awan gelap. Frida menatap keluar jendela kabin. Bersamaan dengan kerlap-kerlip lampu kota Jakarta yang semakin mengecil dan menghilang dari pandangan, ia mengubur dalam-dalam sosok Frida, si menantu buangan yang lemah dan mudah diinjak-injak. Mulai detik ini, ia berjanji akan menjadi wanita dari baja. Ia akan mengubah identitasnya, menghapus seluruh jejak masa lalunya agar sindikat Bram tidak bisa melacak keberadaannya. Setibanya di Singapura, Frida tidak memiliki waktu untuk bersantai atau meratapi nasib. Uang 12 miliar itu adalah harga dari darah dan nyawa suaminya. Ia tidak akan menyia-nyiakannya sepeser pun. Berbekal kecerdasan dan ketekunan yang dulu selalu diremehkan oleh ibu mertuanya, Frida mulai mempelajari dunia bisnis, pasar saham, dan investasi global. Di dunia bisnis asing yang kejam dan tak kenal ampun, ia memperkenalkan dirinya dengan identitas baru. Ia membuang nama lamanya dan membangun koneksi dengan para taipan serta pengusaha besar. Ia merintis sebuah perusahaan investasi dari nol, mempertaruhkan modalnya dengan perhitungan matang dan insting yang mematikan. Bulan berganti tahun. Waktu terus berjalan tanpa henti. Uang belasan miliar itu perlahan tapi pasti berlipat ganda menjadi ratusan miliar, hingga menyentuh angka triliunan rupiah berkat keputusannya yang selalu tepat sasaran. Frida bekerja siang dan malam seperti orang gila. Setiap kali rasa lelah yang amat sangat menghampiri dan hampir membuatnya menyerah, bayangan wajah Rafa yang menatapnya dengan penuh cinta dari balik kalimat di surat usang itu kembali muncul. Bayangan suaminya yang rela dilempar ke neraka demi menyelamatkannya selalu berhasil membakar semangatnya hingga menyala terang kembali. 5 tahun telah berlalu. Frida menata ulang seluruh hidupnya. Ia bukan lagi perempuan yang menangis di bawah guyuran hujan. Kini ia menjelma menjadi sosok wanita elegan yang berwibawa, sangat dihormati, dan ditakuti di kalangan konglomerat Asia. Ia mengenakan pakaian rancangan desainer ternama, diiringi oleh pengawal pribadi, dan memiliki kekuasaan yang bisa menghancurkan bisnis siapa saja hanya dengan satu jentikan jari. Berdiri di depan jendela kaca ruang kantornya yang berada di lantai tertinggi sebuah gedung pencakar langit, Frida menatap pemandangan kota dengan senyum dingin. Persiapannya sudah matang. Kerajaannya sudah terbangun kokoh. Sang menantu buangan itu kini telah bertransformasi menjadi predator puncak, dan sekarang, tiba saatnya untuk pulang ke Jakarta. Pesawat jet pribadi itu mendarat mulus di landasan pacu Bandara Halim Perdana Kusuma. Frida melangkah turun dengan kacamata hitam yang membingkai wajah cantiknya yang kini tampak tegas dan berwibawa. Mantel sutra berwarna krem yang ia kenakan berkibar ditiup angin, menutupi lekuk tubuhnya yang kini memancarkan aura kemewahan. Di belakangnya, 2 orang asisten pribadi dan 4 orang pengawal bertubuh tegap mengikuti dengan langkah serempak. Sebuah mobil sedan mewah keluaran terbaru sudah menunggu di pintu keluar. Supir berseragam rapi membukakan pintu untuknya dengan sangat hormat. Frida masuk ke dalam kabin mobil yang kedap suara, lalu menyandarkan punggungnya ke kursi kulit yang empuk. Namun, pikirannya sama sekali tidak tenang. Jantungnya berdegup kencang seiring dengan pemandangan kota Jakarta yang mulai terlihat di balik jendela. Kota ini adalah tempat di mana ia pernah dihancurkan, dan kota ini pula yang akan menjadi saksi kebangkitannya. Berikan laporannya, ucap Frida dingin tanpa menoleh ke arah asisten pribadinya yang duduk di samping. Sang asisten segera menyerahkan sebuah tablet digital. Madam, sesuai instruksi Anda, kami telah melacak sisa-sisa aset keluarga Rafa. Rumah lama di pinggiran kota itu sudah berpindah tangan berkali-kali dan sekarang menjadi bangunan terbengkalai yang sedang dalam sengketa. Dan mengenai Ibu Ratna. Asisten itu terhenti sejenak, membuat Frida menolehkan wajahnya dengan sorot mata tajam. Lanjutkan, desaknya. Ibu Ratna dinyatakan bangkrut total setahun setelah kepergian Anda. Semua perhiasan, simpanan, dan asetnya disita oleh kelompok Bram. Setelah itu, keberadaannya tidak menentu. Beberapa saksi mengatakan ia terlihat di daerah kumuh, namun posisinya sering berpindah-pindah karena masih dikejar oleh sisa-sisa anak buah Bram untuk hutang yang mustahil bisa ia bayar. Frida mengepalkan tangannya hingga kuku-kukunya memutih. Lalu bagaimana dengan suamiku? Bagaimana dengan Rafa? Suara Frida sedikit bergetar saat menyebut nama pria itu, meski ia berusaha keras menyembunyikannya.
Asistennya tampak ragu. Mengenai Tuan Rafa, datanya sangat minim, Madam. Setelah malam pengusiran itu, ia seolah ditelan bumi. Tidak ada catatan rumah sakit, kepolisian, atau bahkan catatan kematian atas namanya. Namun, ada laporan mengenai seorang pekerja paksa yang terus dipindahkan dari satu gudang ke gudang lain oleh sindikat Bram. Kami menduga, Bram sengaja menyekapnya agar hutang Ibu Ratna bisa terus berbunga dan dijadikan alasan untuk memeras aset tersembunyi yang mungkin masih ada. Mata Frida menyipit penuh dendam. Bram benar-benar iblis. Ia tidak hanya menghancurkan hidup mertuanya, tapi juga menjadikan suaminya sebagai sandera abadi. Selama 5 tahun ini, Frida telah membangun jaringan intelijen yang kuat. Ia kembali bukan hanya dengan uang triliunan, tapi juga dengan rencana strategis untuk meruntuhkan seluruh imperium bisnis ilegal milik Bram. Persiapkan pertemuan dengan para pemegang saham utama di perusahaan konstruksi milik Bram besok pagi. Aku ingin membeli seluruh hutang dan saham mereka secara diam-diam. Kita akan memancing tikus itu keluar dari lubangnya. Perintah Frida dengan nada bicara yang sangat tenang namun mematikan. Sore itu, mobil Frida membelah kemacetan menuju sebuah pusat perbelanjaan mewah di tengah kota. Ia butuh udara segar untuk menenangkan pikirannya sebelum memulai perang besar ini. Namun, saat mobilnya berhenti di lampu merah tepat di depan sebuah gang sempit yang kotor, matanya menangkap sebuah pemandangan yang membuatnya terpaku. Di sudut gang itu, di antara tumpukan sampah yang mengeluarkan aroma tidak sedap, terlihat seorang wanita tua dengan rambut putih yang acak-adakan. Pakaiannya compang-camping dan tubuhnya sangat kurus, hampir menyerupai kerangka. Wanita tua itu sedang berebut sebuah bungkusan plastik sisa makanan dengan seekor kucing liar. Frida menurunkan kaca mobilnya perlahan. Ia memperhatikan wajah wanita tua itu dari kejauhan. Meskipun sudah keriput dan penuh noda kotoran, Frida tidak akan pernah melupakan garis wajah itu. Wajah yang dulu selalu menatapnya dengan penuh kebencian. Wajah yang dulu berteriak memerintahnya seperti pelayan, dan wajah yang dengan teganya menjualnya kepada mafia demi nyawanya sendiri. Itu adalah Ibu Ratna. Frida menatap pemandangan itu tanpa ekspresi. Tidak ada rasa iba, tidak ada pula rasa puas yang berlebihan. Hanya ada kekosongan yang dingin. Bagaimana roda kehidupan berputar begitu tragis. Wanita yang dulu sangat mengagungkan kemewahan dan memandang rendah orang miskin, kini justru harus mengais sisa makanan dari tempat yang paling ia benci. Madam, lampu sudah hijau. Apakah kita lanjut ke mal? Tanya supirnya memecah keheningan. Frida menarik nafas panjang, lalu menaikkan kembali kaca mobilnya. Lanjutkan perjalanan. Biarkan dia di sana. Waktunya belum tiba untuk dia menyadari siapa yang baru saja melintas di depannya. Mobil mewah itu melaju pergi, meninggalkan Ibu Ratna yang masih sibuk mengais sampah, tidak menyadari bahwa menantu yang dulu ia buang dan ia lempari sampah busuk, kini telah kembali sebagai penguasa yang memegang kendali atas sisa hidupnya. Perang ini baru saja dimulai, dan Frida tidak akan berhenti sampai semua orang membayar harganya dengan adil. Keesokan paginya, Frida berdiri di depan cermin besar di kamar hotel presidensialnya. Ia mengenakan setelan blazer berwarna merah marun yang tajam, melambangkan keberanian dan dominasi. Hari ini bukan sekadar pertemuan bisnis, melainkan langkah awal dari sebuah pembalasan yang terukur. Ia telah menginstruksikan timnya untuk memblokir seluruh akses jalan di sekitar area kumuh yang ia lewati kemarin, hanya agar ia bisa berjalan kaki melewati tempat itu tanpa gangguan. Frida melangkah keluar dari mobil mewahnya yang terparkir beberapa puluh meter dari gang sempit tempat Ibu Ratna terlihat. Sepatu hak tingginya berbunyi nyaring di atas aspal yang retak, menciptakan kontras yang mencolok dengan lingkungan sekitar yang kumuh dan berbau amis. Para pengawalnya mengikuti dengan jarak yang aman, memastikan tidak ada satupun orang asing yang mendekat. Saat ia sampai di sudut gang, pemandangan itu masih sama. Ibu Ratna sedang duduk bersandar di dekat tiang listrik, mencoba membuka sebuah kaleng bekas dengan tangan gemetar. Wajahnya yang dulu angkuh kini penuh dengan noda tanah dan luka-luka kecil yang mengering. Frida berhenti tepat di depan wanita tua itu. Bayangannya menutupi tubuh Ibu Ratna yang meringkuk. Ibu Ratna mendongak. Matanya yang buram karena katarak mencoba memfokuskan pandangan pada sosok wanita agung di hadapannya. Ia tidak mengenali Frida.
Baginya, wanita di depannya adalah seorang bangsawan atau pejabat tinggi yang tersesat di tempat kotor itu. Kasihan, Nyonya, tolong berikan sedikit uang untuk makan, rintih Ibu Ratna dengan suara parau, tangannya yang dekil menengadah ke arah Frida. Saya lapar, sudah 2 hari tidak makan nasi. Frida menatap tangan itu dengan pandangan dingin. Ia teringat bagaimana tangan yang sama dulu menjambak rambutnya dan mendorongnya ke lantai tanpa ampun. Uang tidak akan bisa membeli kembali harga diri yang sudah kau jual, Bu, ucap Frida tenang namun tajam. Mendengar suara itu, tubuh Ibu Ratna tersentak. Suaranya terdengar sangat akrab di telinganya, meski kini terdengar jauh lebih berwibawa dan penuh penekanan. Ibu Ratna memicingkan mata, memperhatikan wajah Frida lebih dekat. Detik berikutnya, napas wanita tua itu tercekat. Kamu Frida, bisik Ibu Ratna tak percaya. Suaranya gemetar hebat antara rasa malu dan rasa takut. Tidak mungkin, kamu sudah mati, kata Bram, kamu sudah hanyut di sungai malam itu. Frida tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke mata. Sayangnya, Tuhan punya rencana lain. Aku tidak mati, Ibu. Aku hanya pergi untuk mengumpulkan kekuatan agar bisa kembali dan melihatmu seperti ini. Ibu Ratna tiba-tiba bersujud di kaki Frida, mencoba memegang ujung mantel mahal menantunya itu, namun segera ditepis oleh salah satu pengawal Frida. Frida, tolong Ibu. Nak, Ibu salah. Ibu hilaf. Ibu dijebak oleh Bram. Dia merampas semuanya, rumah, perhiasan, bahkan dia membawa Rafa. Tangis Ibu Ratna pecah, meraung di tengah gang yang sepi. Tolong selamatkan Ibu. Bawa Ibu keluar dari sini. Berapa harga nyawamu saat ini, Bu? Tanya Frida tanpa ekspresi, mengabaikan permohonan maaf yang sia-sia itu. Dulu Ibu menawarkan nyawaku pada mafia untuk membayar hutang triliunanmu. Sekarang, lihatlah dirimu. Kau bahkan tidak lebih berharga dari sampah yang kau kais setiap hari. Frida mengeluarkan selembar uang 100.000 rupiah dari tasnya, lalu menjatuhkannya begitu saja ke tanah, tepat di depan wajah Ibu Ratna yang masih bersujud. Itu untuk makan siangmu. Jangan berharap lebih, karena pengampunan tidak ada dalam daftar belanjaanku hari ini. Frida berbalik dan melangkah pergi tanpa menoleh sedikit pun ke arah tangisan histeris mertuanya yang memanggil-manggil namanya. Ia masuk ke dalam mobil dan segera memberikan instruksi baru kepada asistennya. Aku sudah melihat kehancurannya. Itu cukup untuk sekarang. Sekarang fokus pada target utama. Di mana posisi Bram dan di mana dia menyembunyikan suamiku. Asisten Frida menyerahkan sebuah peta digital yang menunjukkan koordinat sebuah area pergudangan tua di pinggiran kota yang sangat terpencil. Ini adalah markas rahasia Bram yang baru, Madam. Menurut intelijen kami, Tuan Rafa berada di gudang nomor 7. Dia tidak pernah dikeluarkan dari sana selama 2 tahun terakhir. Bram menjadikannya jaminan hidup untuk memastikan tidak ada rahasia perusahaan mereka yang bocor ke pihak berwenang. Mata Frida berkilat penuh amarah. Setiap detik yang ia habiskan untuk berbicara dengan Ibu Ratna terasa seperti membuang waktu. Ia tidak peduli lagi pada wanita tua itu. Fokusnya sekarang adalah membawa suaminya pulang, apapun taruhannya. Hubungi kepala kepolisian yang telah kita bayar untuk pengawalan khusus. Siapkan tim taktis. Kita tidak akan menunggu sampai besok pagi. Perintah Frida dengan suara yang menggelegar di dalam mobil. Malam ini, aku akan meratakan tempat itu dengan tanah dan membawa Rafa kembali ke sisiku. Mobil mewah itu melesat membelah jalanan, menuju sebuah konfrontasi yang akan menentukan akhir dari penantian panjangnya selama 5 tahun. Frida mengepalkan tangan, merasakan buku tabungan lama yang selalu ia bawa di dalam tasnya. Ia akan membuktikan bahwa sampah yang dibuang 5 tahun lalu, kini telah kembali sebagai badai yang akan menghancurkan siapa saja yang menghalangi jalannya. Mobil-mobil hitam legam itu melaju membelah kegelapan malam menuju kawasan industri terbengkalai di pinggiran kota. Frida duduk di kursi belakang dengan wajah setenang telaga. Namun di dalam dadanya, jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Di tangannya, ia menggenggam erat surat usang dari Rafa yang sudah ia simpan selama 5 tahun. Surat yang menjadi satu-satunya alasannya untuk tetap bernapas di tengah kerasnya dunia. Madam,
Kita sudah sampai di titik koordinat. Tim taktis sudah menyebar dan mengepung seluruh akses keluar gudang nomor 7. Lapor asistennya melalui alat komunikasi. Frida turun dari mobil. Angin malam yang dingin menerpa wajahnya, mengingatkannya pada malam tragis 5 tahun silam. Namun kali ini, ia tidak datang dengan tangisan. Ia datang dengan kekuatan yang sanggup meruntuhkan gedung di hadapannya. Pintu gudang baja yang berkarat itu didobrak paksa oleh tim keamanan Frida. Suara dentuman keras menggema, memecah kesunyian malam. Di dalam gudang yang lembab dan hanya diterangi lampu pijar kuning yang berkedip, terlihat beberapa anak buah Bram yang terkejut dan mencoba meraih senjata mereka. Namun, mereka kalah cepat. Dalam hitungan detik, tim profesional yang dibawa Frida telah melumpuhkan mereka tanpa ampun. Frida melangkah masuk dengan tenang. Suara sepatu hak tingginya beradu dengan lantai semen yang kotor, menciptakan irama yang mengintimidasi. Di ujung ruangan, di balik jeruji besi yang dibangun secara ilegal, ia melihat seorang pria duduk di atas lantai semen yang dingin. Pria itu mengenakan pakaian kumal yang sudah compang-camping. Tubuhnya sangat kurus hingga tulang-tulangnya menonjol, dan rambutnya dibiarkan panjang tak terurus. "Rafa!" bisik Frida. Suaranya tercekat di tenggorokan. Pria itu perlahan mendongak. Matanya yang cekung menatap sayu ke arah sosok wanita elegan yang berdiri di depan selnya. Selama 5 tahun, Rafa dipaksa bekerja sebagai buruh kasar di gudang-gudang rahasia milik Bram untuk membayar bunga hutang ibunya yang tak pernah habis. Ia disiksa dan diancam setiap hari agar tidak melarikan diri. "Frida? Apakah ini mimpi?" Suara Rafa terdengar parau dan lemah, seolah-olah ia sudah lupa bagaimana caranya berbicara. "Pergilah, jangan di sini. Bram akan menyakitimu." "Tidak akan ada lagi yang bisa menyakitimu, Mas. Tidak akan pernah lagi," ucap Frida dengan air mata yang akhirnya jatuh membasahi pipinya. Ia memberi isyarat kepada pengawalnya untuk menghancurkan gembok sel tersebut. Tepat saat pintu sel terbuka, suara tawa sinis terdengar dari arah lantai atas gudang. Bram muncul dari kegelapan, memegang sebuah cerutu di tangannya dengan wajah yang tampak tidak terganggu sama sekali, meski anak buahnya sudah dilumpuhkan. "Luar biasa. Menantu buangan itu kembali sebagai ratu," ucap Bram sambil melangkah turun dari tangga besi. "Aku akui, aku meremehkanmu 5 tahun lalu. Aku pikir kamu sudah mati di selokan. Tapi ternyata kamu cukup pintar untuk mengelola uang 12 miliar itu." Frida menghapus air matanya dan berbalik menghadap Bram. Sorot matanya berubah menjadi sedingin es. 12 miliar itu adalah uang darah suamiku, Bram. Dan sekarang, aku datang untuk menagih bunganya. Bram tertawa terbahak-bahak. "Menagih bunga? Kamu pikir dengan uang dan beberapa pengawal kamu bisa menghentikanku? Aku punya hukum di kantongku, dan aku punya ribuan orang yang siap mati untukku." "Benarkah?" Frida mengangkat tangan kanannya, memberikan kode kepada asistennya. "Mulai detik ini, seluruh aset perbankanmu di luar negeri telah dibekukan. Perusahaan konstruksimu telah dinyatakan pailit oleh pengadilan karena bukti pencucian uang yang aku kirimkan ke pusat pagi tadi. Dan saat ini, polisi dari markas besar sedang menuju ke sini untuk menjemputmu atas kasus penyekapan dan perdagangan manusia." Wajah Bram yang tadinya penuh kemenangan tiba-tiba memucat. Ia mencoba merogoh ponsel di sakunya, namun ponsel itu sudah tidak memiliki sinyal. Frida telah memasang alat pengacak sinyal di seluruh area tersebut. "Kamu menghancurkan bisnisku," geram Bram. Wajahnya memerah penuh amarah. Ia mencabut sebuah pistol dari balik jasnya dan mengarahkannya tepat ke kepala Frida. "Madam, awas!" teriak para pengawal Frida yang langsung mengepung Bram dengan senjata lengkap. Frida sama sekali tidak bergeming. Ia melangkah maju, mendekati moncong pistol yang diarahkan Bram ke keningnya. Tidak ada rasa takut sedikit pun di matanya. "Tarik pelatuknya jika kamu berani, Bram. Tapi ingat, satu peluru yang keluar dari senjatamu akan menjadi tiket gratis bagimu untuk membusuk di sel paling bawah di negeri ini selamanya. Semua hartamu sudah habis. Kamu bukan lagi siapa-siapa." Tangan Bram gemetar. Keangkuhannya runtuh saat ia menyadari bahwa wanita di hadapannya bukan lagi Frida yang lemah.
Frida telah menjadi predator yang jauh lebih cerdik dan berkuasa darinya. Di tengah keputusasaannya, suara sirine polisi mulai terdengar mendekat. Lampu merah dan biru berputar menghiasi dinding gudang. Frida mengabaikan Bram yang kini disergap oleh pihak kepolisian. Ia segera berlari ke dalam sel dan memeluk tubuh lemah Rafa yang masih terduduk lemas. Ia tidak peduli dengan bau keringat atau debu yang menempel di tubuh suaminya. Ia hanya ingin merasakan detak jantung pria yang telah mengorbankan segalanya demi dirinya. Kita pulang, Mas. Kita pulang ke rumah kita yang sebenarnya. Bisik Frida sambil mendekap erat kepala Rafa di dadanya. Perjuangan panjang selama 5 tahun ini akhirnya menemui puncaknya di gudang tua yang dingin itu. Penantiannya telah berakhir, dan kini, ia akan memastikan tidak ada satu orang pun yang bisa memisahkan mereka lagi. Suasana di depan gudang tua itu berubah menjadi lautan cahaya biru dan merah dari lampu rotator mobil polisi. Bram digiring keluar dengan tangan terborgol. Wajahnya yang dulu angkuh kini tertunduk lesu saat puluhan kamera dari tim dokumentasi hukum yang dibawa Frida mengabadikan kejatuhannya. Frida tidak butuh waktu lama untuk melihat musuhnya hancur. Baginya, pemandangan itu hanyalah penutup dari sebuah bab gelap. Frida membantu Rafa berdiri. Tubuh suaminya terasa sangat ringan, hampir tak bertenaga. Dengan penuh kasih, Frida memapah Rafa menuju mobil sedan mewahnya yang paling nyaman. Begitu pintu mobil tertutup, keheningan menyelimuti mereka. Di dalam kabin yang kedap suara itu, Rafa menatap tangannya yang kotor dan penuh luka, lalu beralih menatap wajah cantik istrinya yang kini tampak begitu asing sekaligus sangat ia rindukan. "Frida, benarkah ini kamu?" tanya Rafa dengan suara yang nyaris hilang. "Aku selalu membayangkan momen ini setiap malam di sel itu. Tapi aku tidak pernah mengira kamu akan kembali sekuat ini." Frida menggenggam tangan Rafa yang kasar. Tidak peduli jika noda hitam dari gudang itu mengotori tangan halusnya. "Ini aku, Mas. Terima kasih sudah bertahan hidup. Surat dan uang yang kamu selipkan di kantong sampah malam itu adalah satu-satunya kekuatanku untuk bangkit. Aku menggunakannya untuk membangun semua ini, hanya untuk menjemputmu." Rafa meneteskan air mata. "Aku minta maaf karena harus melakukan hal sekejam itu padamu 5 tahun lalu. Aku harus membuat ibu dan Bram percaya bahwa aku benar-benar membencimu agar mereka tidak mengejarmu. Maafkan aku sudah melempar sampah itu ke wajahmu. SSTT, jangan dibahas lagi. Sampah itu adalah harta paling berharga yang pernah kuterima. Karena di dalamnya ada nyawamu yang kau titipkan padaku," potong Frida lembut. Frida segera membawa Rafa ke sebuah rumah sakit swasta bertaraf internasional miliknya. Ia telah menyiapkan tim dokter terbaik untuk memulihkan kesehatan suaminya. Selama beberapa hari, Frida tidak pernah beranjak dari sisi tempat tidur Rafa. Ia menyuapi suaminya, menemaninya menjalani fisioterapi, dan memastikan Rafa merasa aman. Namun, di tengah proses pemulihan itu, muncul satu gangguan yang belum tuntas. Ibu Ratna, yang entah bagaimana mendapatkan informasi tentang kembalinya Frida dan Rafa, muncul di lobi rumah sakit dengan penampilan yang sangat memprihatinkan. Ia mencoba menerobos masuk, berteriak-teriak mengaku sebagai ibu dari pasien dan ibu mertua dari sang CEO. Frida yang mendengar keributan itu dari ruang rawat VIP, memutuskan untuk turun dan mengakhiri semuanya. Ia berdiri di lobi, menatap Ibu Ratna yang sedang dipiting oleh 2 petugas keamanan. Wanita tua itu tampak sangat kurus, wajahnya penuh keriput, dan bau keringat menyengat tercium dari pakaiannya yang kumal. "Frida, tolong, Nak, biarkan ibu melihat Rafa. Ibu rindu anak ibu," teriak Ibu Ratna begitu melihat Frida. "Ibu tahu ibu salah, tapi ibu ini tetap ibunya Rafa. Ibu berhak ikut kalian hidup mewah lagi. Ibu janji akan jadi orang baik." Frida melangkah mendekat, memberikan isyarat agar petugas keamanan sedikit melonggarkan pegangan mereka, namun tetap waspada. "Ibu merindukan Rafa? Atau ibu merindukan kenyamanan yang bisa Rafa dan aku berikan?" tanya Frida dengan nada datar yang menusuk. "Tentu saja ibu sayang kalian berdua. Ibu sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Frida, rumah sudah disita. Ibu tidur di jalanan. Tolonglah, ampuni ibu," rintih Ibu Ratna sambil mencoba berlutut di lantai rumah sakit yang mengkilap.
Frida menatap mertuanya dengan pandangan kosong. Dulu, ibu tidak menganggapku manusia. Ibu menjualku, menantu ibu sendiri, kepada mafia untuk membayar hutang judi dan gaya hidup ibu. Bahkan ibu membiarkan anak kandung ibu sendiri disekap selama 5 tahun tanpa pernah mencoba menyelamatkannya. Sekarang, setelah melihat kami berada di atas, ibu datang meminta ampun. Ibu hilaf. Frida, ibu dijebak. Cukup, Bu. Aku sudah menyiapkan sebuah tempat untuk ibu, ucap Frida. Ia memberikan sebuah alamat kepada asistennya. Antarkan dia ke panti jompo di pinggiran kota. Aku sudah membayar biaya perawatannya di sana seumur hidup. Ibu akan mendapatkan makan 3 kali sehari dan tempat tidur yang layak. Tapi jangan harap ibu bisa menginjakan kaki di rumahku atau bertemu dengan Rafa lagi. Apa? Panti jompo? Kamu tega membuang mertuamu ke sana? Jerit Ibu Ratna tidak terima. Aku ingin tinggal di rumah mewahmu. Aku ingin pelayan. Frida mendekatkan wajahnya ke telinga Ibu Ratna, berbisik dengan suara yang hanya bisa didengar oleh wanita tua itu. Seharusnya ibu bersyukur aku tidak menjebloskan ibu ke penjara bersama Bram atas kasus perdagangan orang. Panti jompo adalah kemurahan hati terakhirku. Pergilah sekarang, sebelum aku berubah pikiran dan membiarkan ibu membusuk di jalanan lagi. Ibu Ratna terdiam 1000 bahasa. Wajahnya pucat pasi menyadari bahwa otoritasnya telah mati total. Petugas keamanan segera menyeretnya keluar menuju mobil yang akan membawanya ke panti jompo. Frida menarik napas panjang, merasa sebuah beban berat baru saja terangkat dari pundaknya. Ia kembali ke ruang rawat Rafa. Suaminya sudah duduk tegak di tempat tidur, menatap ke arah jendela yang menampilkan pemandangan kota. Rafa menoleh dan tersenyum saat melihat istrinya masuk. Ia tidak bertanya tentang ibunya. Ia tahu persis apa yang telah terjadi dan ia mendukung keputusan Frida. Bagi mereka, masa lalu yang beracun itu harus diputus agar mereka bisa mulai melangkah ke babak terakhir hidup mereka dengan tenang. 1 bulan telah berlalu sejak badai besar itu mereda. Pagi ini, matahari bersinar sangat cerah, memantulkan cahayanya di atas permukaan kolam renang sebuah menshan mewah di pinggiran Jakarta. Menshan itu berdiri megah, dikelilingi taman hijau yang luas dan dijaga ketat oleh sistem keamanan paling canggih, jauh dari kebisingan kota dan bayang-bayang masa lalu yang kelam. Rafa berdiri di teras lantai 2, menghirup udara pagi yang segar. Tubuhnya sudah jauh lebih segar, berat badannya perlahan kembali normal, dan binar matanya yang dulu hilang kini telah kembali. Ia mengenakan kemeja linen putih yang bersih, tampak sangat kontras dengan sosok kurus kering yang meringkuk di sel gudang beberapa waktu lalu. Frida melangkah mendekat, membawakan secangkir teh hangat untuk suaminya. Ia memeluk Rafa dari belakang, menyandarkan kepalanya di punggung kokoh pria yang pernah membuangnya demi cinta itu. Tidak ada lagi beban di pundak mereka. Tidak ada lagi ketakutan akan kejaran mafia atau cacian mertua. Semuanya sudah selesai, Mas, bisik Frida lembut. Pengacara kita baru saja mengabarkan bahwa Bram dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa remisi. Seluruh asetnya yang tersisa telah disita negara, dan jaringan bisnis ilegalnya sudah habis tak bersisa. Rafa membalikan badannya, menggenggam jemari Frida dan menciumnya dengan takzim. Aku masih sering merasa ini semua seperti mimpi. Sayang, 5 tahun aku di dalam kegelapan. Hanya bayangan wajahmu yang membuatku tetap ingin bangun setiap pagi. Aku bangga padamu. Kamu bukan lagi Frida yang dulu aku lindungi. Kamu adalah pelindungku sekarang. Frida tersenyum kecil. Kita saling melindungi, Mas. Sekarang, saatnya kita menikmati hidup yang sebenarnya. Di tempat lain, di sebuah panti jompo yang tenang di pinggiran kota, Ibu Ratna duduk di kursi roda menatap taman tanpa ekspresi. Tidak ada lagi perhiasan emas di lehernya. Tidak ada lagi daster sutra mahal. Ia hanya mengenakan seragam panti yang sederhana. Sesekali ia meracau, memanggil nama Rafa dan meminta pelayan membawakannya teh. Namun tidak ada yang datang kecuali petugas panti yang memberinya obat dengan wajah datar. Ia memiliki tempat berteduh dan makanan. Namun ia kehilangan satu hal yang paling berharga. Kasih sayang dari anak dan menantunya yang telah ia hianati. Kembali ke menshan, Frida mengajak Rafa masuk ke dalam ruang kerjanya yang baru.
Di sana, di dalam sebuah bingkai kaca yang sangat indah dan terhormat, terpajang secari kertas lecek yang sudah mulai menguning dan sebuah buku tabungan lama yang sampulnya sedikit lecet. Kenapa kamu memajang itu, Frida? Itu pengingat masa-masa paling pahit dalam hidup kita, tanya Rafa heran. Frida menatap bingkai itu dengan penuh rasa syukur. Kertas ini bukan pengingat luka, Mas. Ini adalah pengingat bahwa di titik terendah sekalipun, cinta bisa memberikan kekuatan yang mustahil. Tanpa lemparan sampah busuk darimu dan catatan kecil ini, aku tidak akan pernah menjadi wanita yang berdiri di depanmu hari ini. Ini adalah monumen kemenangan kita. Hari itu, Frida memutuskan untuk menutup semua berkas masa lalunya. Ia mendirikan sebuah yayasan bantuan hukum dan rehabilitasi untuk wanita-wanita yang menjadi korban kekerasan dan penindasan keluarga, sebuah tempat yang ia beri nama Rumah Cahaya Frida. Ia ingin menggunakan kekuasaan dan harta triliunannya untuk memastikan tidak ada lagi wanita yang harus mengalami penderitaan seperti yang pernah ia rasakan. Sore harinya, mereka berdua duduk di taman, menatap matahari terbenam yang berwarna jingga keemasan. Rafa merangkul bahu Frida, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, mereka tertawa lepas tanpa beban. Perjalanan yang dimulai dari air mata di bawah guyuran hujan dan aroma sampah busuk, kini berakhir dengan kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Mereka membuktikan bahwa sekeras apapun dunia mencoba menghancurkan seseorang, ketulusan hati dan tekad untuk bangkit akan selalu menemukan jalannya menuju kemenangan. Pesan moral, kejahatan dan keserakahan mungkin bisa menang untuk sesaat, namun ketulusan cinta dan pengorbanan yang sejati akan selalu menemukan jalan untuk membalikan keadaan. Jangan pernah meremehkan orang yang sedang berada di bawah, karena roda kehidupan terus berputar, dan karma akan selalu datang tepat pada waktunya bagi mereka yang menabur luka.